Shalom, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube saya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita mau berdoa buat saudara-saudara kita yang di Sigi, Sulawesi Tengah, yang telah mengalami penganiayaan dan pembunuhan dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita angkat tangan kita dan kita tundukkan kepala kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas kasih-Mu yang baru setiap hari. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berada di Sigi, di Palu, Sulawesi Tengah, yang telah mengalami penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menyertai, menguatkan dan menghibur bagi mereka yang tinggal di sana maupun bagi keluarga yang ditinggalkannya Tuhan. Selanjutnya semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, pagi ini kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan yang saya beri judul, apakah Yesus itu adalah Tuhan atau Allah? Video ini saya buat khusus untuk menjawab, yaitu dalam suatu perdebatan antara seorang pendeta dengan seorang yang belum atau tidak percaya, atau lebih tepatnya dari agama sebelah. Ya, bagi orang Kristen tentu pertanyaan ini adalah konyol, karena kita semua tahu bahwa Allah adalah gelar dari sesembahan kita, sedangkan Tuhan adalah nama yang berkuasa. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin jemaat Tuhan dapat melihat pada video saya yang lain yang saya beri judul Al-Nama, Allah, dan Tuhan. Namun bagi orang yang di luar Kristen, ya, pertanyaan tersebut itu sangat krusial atau sangat penting. Sebab buat mereka ada perbedaan yang jelas antara Tuhan dan Allah. Bagi mereka kedua sebutan itu jelas berbeda. Apalagi di dalam pengajaran mereka yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi video ini saya buat tentu tidak untuk mempersalahkan mereka yang di luar agama Kristen, karena ajaran mereka juga berbeda dengan ajaran kita. Dan percuma saja kalau kita berdebat dengan mereka mengenai agama, sebab agama itu buat saya adalah tidak untuk diperdebatkan, tetapi agama itu lebih untuk diyakini dan untuk diperbuat dengan tujuan supaya menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya, jadi seberapa hebatnya pun pengetahuan kalian itu tentang agamamu, kalau perbuatanmu itu adalah yang sebaliknya yang diajarkan oleh agamamu, atau tujuan daripada guna daripada agama itu pada umumnya adalah untuk yang tadi saya katakan, untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik. Ya, agama itu tidak menjamin kamu masuk surga, tetapi yang jelas perbuatanmu itulah yang akan menentukan apakah kamu masuk dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Dan lagi-lagi ketika berbicara mengenai iman atau kepercayaan atau Tuhan lebih tepatnya, maka biasa yang menjadi sasaran tembak mereka adalah mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan orang-orang di luar Kristen itu jelas mengutip beberapa daripada pendapat orang Kristen sendiri, yaitu segelintir orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mereka tak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, manusia biasa, Tuhan, ya. Dan mengenai hal ini saya juga tidak akan berdebat atau mengulangi video-video saya, karena sudah terlalu banyak video saya berbicara mengenai Yesus adalah Tuhan. Bagi jemaat yang terkasih yang belum melihat atau ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, silakan tonton di video saya yang lain. Buat saya, ya jelas saya mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu tidak diragukan sedikit pun. Bahkan mereka, orang-orang di luar sana, berani mengutip juga bahasa Yunani untuk mempertahankan pendapat mereka,
Padahal saya yakin mereka juga tidak bisa berbahasa Arab yang merupakan bahasa kitab suci mereka. Jadi ada lucu ya, kalau mereka mau mengutip bahasa Ibrani, bahasa Yunani dari kitab suci yang bukan mereka imani, sebaliknya mereka tidak mau belajar tentang bahasa Arab yang merupakan tulisan yang di dalam kitab suci mereka. Kan seharusnya mereka mempelajari dulu bahasa Arab dengan baik, dengan luas, dengan dalam, ya kan? Nah, sehingga mereka dapat memahami kitab suci mereka. Ya kan? Nah, baru kalau mereka sudah ahli, sudah hebat, baru mereka bisa melihat kitab suci orang lain, yaitu sebagai bahan perbandingan saja. Jangan ikut campur sebab keyakinannya berbeda, ajarannya berbeda. Bukankah ajaran agamamu mengatakan bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku? Ya, jadi janganlah mengintervensi agama lain yang tidak kamu imani. Kita berada dalam rangka NKRI, kebinetunggalkan kita ini harus kita pelihara dengan baik. Ya, untuk itulah maka negara juga mengakui ada 5 agama yang resmi. Ya, jadi janganlah terus menghujat atau menertawakan pengajaran agama lain. Dalami saja agamamu sendiri, ya, biar kamu menjadi manusia yang lebih baik, ya. Kemudian kita lihat, inilah ayat-ayat yang sangat terkenal yang biasa yang mereka pergunakan untuk menembak, ya. Kita lihat ayatnya yang pertama, yaitu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat ini juga sering dirubah oleh segelintir orang Kristen untuk memuaskan atau mendukung pendapat mereka dengan mengatakan sesuatu Allah. Jadi kita juga bingung kan, kalau sesuatu Allah itu apa? Allah ya Allah, sesuatu Allah itu apa? Apakah itu bukan Allah? Apakah dia hewan? Apa dia tumbuh-tumbuhan? Apa dia sejenisnya saja? Dan seterusnya. Ya, inilah yang mereka coba mengaburkan pengertian daripada Yohanes 1 ayat 1 ini. Tetapi bagi kita orang Kristen yang sudah menuruti pengajaran bapak-bapak gereja sejak permulaan abad pertama, kita pasti tahu, kita tetap berpegang pada Injil yang asli, yaitu Injil yang telah diturunkan oleh mereka yang telah menyusun ya pada zaman kehidupan Yesus, ya, karena mereka lah yang paling dekat hidupnya dengan kehidupan Yesus itu sendiri, ya. Jadi sekelompok kecil ini memang berusaha untuk mengaburkan pendapat ini, dan pendapat-pendapat mereka itulah yang disadap atau diambil oleh orang-orang yang di luar agama Kristen. Mereka juga mencoba menembak-nembak agama Kristen. Maaf ya. Ya, jadi sekali lagi kita juga tahu nanti di Injil kita akan bicarakan apa akibat atau hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan buat mereka yang mengubah-ubah Injil maupun ajarannya. Nah, nanti kita akan bahas di bawah daripada video ini, ya. Kata pada mulanya adalah firman jelas mengatakan bahwa sebelum ada segala sesuatu, apapun tidak ada di alam semesta ini. Itu yang disebut dengan pada mulanya. Ya, jadi tidak ada apa-apa itu. Pada mulanya ada firman. Ya, jadi sebelum menciptakan sesuatu itu sudah ada firman. Ya, siapa yang dimaksud dengan firman di sini? Adalah jelas Tuhan Yesus. Ya, karena dialah yang nanti kita baca firman yang menjadi manusia. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman di sini yang tadi saya katakan jelas yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Ya, sedangkan Allah yang dimaksudkan di sini adalah Bapa yang ada di surga. Ya, jadi inilah yang juga merupakan iman kekristenan, ya, yang mengatakan adanya Tritunggal atau Trinitas. Dan firman itu adalah Allah. Ya, dijelaskan lagi dalam Alkitab. Ya, Yesus itu adalah Allah. Jadi tidak diragukan. Yesus bukan sesuatu Allah. Jelas itu mengaburkan pembacaan daripada firman Tuhan, sehingga justru menimbulkan
lebih banyak polemik. Ya, sesuatu Allah itu daripada dikatakan Allah itu jelas. Yesus itu adalah Allah, firman itu adalah Allah, jelas. Daripada dikatakan firman itu adalah sesuatu seperti Allah, ya. Jadi kita sebagai orang percaya, jelas kita hanya berpegang pada Injil yang asli, ya. Mengapa bisa demikian? Pengertian dalam Alkitab. Pengertian Alkitab itu sebenarnya sederhana atau simple kalau pemikiran kita itu adalah lurus seiring dengan pemikiran bapak-bapak gereja terlebih dahulu, ya. Pasti tidak akan susah untuk menerima atau mengerti tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Itu akan menjadi ruwet, itu akan menjadi jelimet karena ada orang-orang tertentu yang berusaha mengubah-ubah Injil atau menafsirkan Injil dengan kehendaknya sendiri, sehingga inilah yang muncul menjadi perdebatan. Ya, padahal ini menurut saya pembacaan ilmu Injil itu sangat simple dan jelas, ya. Tidak ada sesuatu yang rumit, ya. Kita lihat Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi jelas di dalam Roma 9 ayat 5 ini, 9 ayat 5 ini juga berbicara berdasarkan, ya kan, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Siapa keturunan bapak-bapak leluhur kita? Yaitu mulai dari Adam, Abraham, terus Yakub, Ishak dan seterusnya. Ishak, Yakub dan seterusnya. Ya, itulah keturunannya yang menurunkan Mesias. Nah, dari keturunan tadi bapak-bapak itu yang saya sebut, itulah yang menurunkan Mesias atau Yesus sebagai manusia, ya, yang ada di atas segala sesuatu. Jadi tidak ada kuasa apapun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus. Kemudian dia dijelaskan, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, ya. Ia adalah Allah. Tentu perkataan ini dimaksudkan atau ditujukan kepada Yesus. Jadi memang di Alkitab seringkali kita menjumpai sebutan untuk Yesus, ya. Kadang disebut sebagai Allah, kadang disebut sebagai Tuhan. Dan kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang sama, yaitu Tuhan yang menciptakan atau Tuhan yang berkuasa. Nah, di sini cukup jelas, ya. Kemudian kita lihat ayat lagi yang mengatakan Yesus adalah Tuhan atau Allah. 2 Korintus 3 ayat 1. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, disebut juga sebagai Allah maupun sebagai Tuhan, ya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Terpujilah Allah tentu di sini ditujukan kepada Bapa yang ada di sorga. Tetapi kalimat selanjutnya, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kata Tuhan di sini jelas ditujukan kepada atau untuk Yesus Kristus. Ya, jadi sekali lagi memang dalam Alkitab seringkali Yesus disebut sebagai Allah yang merupakan gelar daripada keilahiannya, dan juga disebut Tuhan, yaitu untuk menyatakan kebesaran atau kuasa atau kemuliaannya, ya. Jadi dalam kekristenan kita sebagai umat itu tidak pernah mempertentangkan kata antara Allah dengan Tuhan, karena buat kita kedua-duanya itu mempunyai pengertian yang hampir sama atau mempunyai kesetaraan. Yang tadi saya katakan mungkin bagi agama lain itu mempunyai arti yang berbeda, ya. Namun sekali lagi kita tentu tidak memperdulikan pendapat mereka, karena kita menganggap mereka tidak mengimani, tidak mendalami agama kita, ya. Ayat lain lagi kita lihat yaitu di Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, ya. Dalam ayat tadi juga dijelaskan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu jelas dua-duanya.
Allah yang Maha Besar maupun Juru Selamat itu ditujukan kepada Yesus. Walaupun mungkin ada sekelompok orang yang memisahkan Allah yang Maha Besar sendiri dan Juru Selamat juga sendiri, ya. Namun kita tentu yang telah mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kita mengerti tata bahasa, kata "dan" sebagai kata penghubung itu jelas menunjukkan dua faktor yang saling berkaitan, ya. Kalau dulu kita pernah belajar di SMP atau SMA itu dua kalimat dijadikan satu kalimat. Nah, ini belajar dari sini, ya. Jadi kita tidak usah lagi macam-macam menginterpretasikan hal-hal yang di luar daripada kitab yang tadi saya katakan. Kalau kita sebenarnya hati yang terbuka, kita bersih, simple untuk membaca dan mengerti tentang Alkitab, ya. Kata yang tadi Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi dua kalimat, tentu berarti Allah yang Maha Besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kemudian Juru Selamat kita juga Yesus Kristus, ya. Sehingga kalau dua kalimat tersebut digabungkan menjadi satu, menjadi Allah yang Maha Besar dan, ya, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, kalau sebutan yang pertama yaitu Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat itu adalah dua hal yang berbeda, tentu tidak boleh dipakai kata penghubung "dan", ya. Kalau berlawanan harus dipakai kata misalnya "tetapi", ya. Ya jelas kalau pakai "tetapi", Juru Selamat kita Allah yang Maha Besar, tetapi Juru Selamat kita Yesus. Nah, ini baru dipisahkan, ya. Tapi kalau pakai kata "dan", jelas ini mempunyai pengertian yang satu. Ya, kemudian kita lihat juga di Ibrani ayat 1, 8 dan 9. Ini saya tunjukkan ayat-ayat yang banyak untuk menunjang pendapat saya atau kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan maupun Allah, sama, ya. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ya, jadi kita pelajari kalimat per kalimat. Kalimat tentang tetapi tentang anak Allah ia berkata. Anak Allah jelas itu yang dimaksud adalah Yesus. Sedangkan ia huruf besar ini adalah ditujukan untuk Allah Bapa yang ada di surga. Ya, jadi ini adalah percakapan Allah menyatakan kepada anaknya. Ya, tahtamu, huruf besar. Tentu yang dimaksud dengan tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tentu kalimat ini juga dimaksudkan untuk tahtamu ini adalah tahta Yesus. Ya Allah juga untuk Yesus. Jadi Allah Bapa memanggil Yesus dengan sebutan Allah juga. Ya, jadi sekaligus ini juga membantah kalau orang mengatakan bahwa Bapa itu Allah besar, Yesus adalah Allah kecil, ya kan? Bapa di surga, Yesus adalah tuannya di bawah dan seterusnya. Ya, karena kalau derajat itu tidak sama, tidak mungkin Allah Bapa memanggil Yesus sebagai Allah juga. Ya, inilah kesetaraan sehingga menimbulkan pendapat kita di antara orang Kristen ini, bapak-bapak gereja yang lama, dengan Trinitas. Ya kan? Ya, bahwa Allah Bapa, Yesus maupun Roh Kudus itu semuanya adalah Allah dalam satu kesetaraan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mengatakan Allah Bapa lebih besar, Allah kecil, lebih tinggi daripada Tuhan Yesus, ya jelas ayat ini sudah membantah, karena Allah Bapa juga memanggil Yesus sebagai Allah. Kemudian kalimat selanjutnya, ya, kalau kita kekeh, kita keras mempertahankan tidak bisa bahwa Allah Bapa itu Allah besar, Yesus adalah kecil, berarti ada dua Allah dong. Dan kalau dua Allah ini jelas,
ini juga menyalahi Allah orang Israel. Karena dari pertama di kitab Keluaran sudah dikatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu Echad, ya. Kemudian kalimat lain selanjutnya, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Sekali lagi disebut Allah, tentu ditujukan kepada Yesus. Allahmu itu ditujukan kepada Bapa yang ada di sorga. Jadi sekali lagi, ya, Bapa yang di sorga juga mengakui keberadaan Yesus sebagai Allah, yang merupakan gelar daripada keilahian Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi. Jadi sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat yang menunjang. Kita lihat ayat lain lagi, yaitu di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Perhatikan, dia adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Jadi Yesus Kristus dikatakan dia, lebih besar D-nya, adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Jadi dari beberapa tadi udah banyak 5-6 ayat yang saya tunjukkan, tidak diragukan sedikit pun Yesus itu sebagai Allah maupun sebagai Tuhan. Sebagai Allah merupakan gelar keilahiannya, sebagai Tuhan yaitu nama yang berkuasa. Kemudian kita lihat lagi 2 Petrus 1 ayat 1 dari Simon Petrus. Ini pengakuan iman daripada para rasul, ya, hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat Yesus Kristus. Lagi-lagi memakai kata dan, ya. Jadi jelas, ya, disebut Allah dan Juru Selamat. Tentu kalimat ini ditujukan untuk Yesus Kristus. Ya, tidak bisa disangka lagi karena hanya satu-satunya nama yang disebutkan Juru Selamat itu adalah Yesus Kristus. Dan yang terakhir, ya, makanya kita lihat yaitu Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Dan lagi dipakai di sini yang merupakan gabungan antara Tuhan dan Allah. Jadi Thomas sebagai rasul daripada Yesus, orang murid-murid Yesus yang hidup bersama dengan Yesus sehari-hari selama 3,5 tahun, ya, mereka jelas mengenal Yesus jauh lebih baik daripada orang-orang yang hidup pada abad 19 maupun 20. Ya kan, kalian itu kan atau kita ini kan mengenal Yesus dari mana? Pasti yaitu dari murid-muridnya atau rasul yang telah menulis dan menyusun Alkitab. Dan untuk lebih jelasnya mungkin jemaat Tuhan yang terkasih dapat mendengar atau melihat video saya yang lain yang saya beri judul Iman Orang Kristen. Di sana dijabarkan secara lengkap. Ya, mengapa kita harus juga percaya? Dalam arti kata percaya itu akan perkataan, akan tulisan daripada para rasul. Ya, bukan percaya pada iman, tapi percaya pada perkataan atau penulisan daripada rasul, karena mereka lah yang menulis Alkitab, mereka lah yang menyusun Alkitab. Ya, tentu memang tidak bisa dihindari juga adanya karena pewahyuan atau hikmat yang berasal daripada Allah. Ya, tapi jelas mereka menulis sama seperti Musa menulis kitab untuk orang-orang Yahudi. Ya, sama. Ya, jadi jelas. Jadi kalau Thomas saja, Rasul Yesus sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya, ya, ini tidak dapat diragukan. Apalagi kalau dikaitkan bahwa semua perkataan yang ada di dalam Alkitab itu merupakan firman Tuhan. Artinya semua yang tertulis itu merupakan perkataan Tuhan. Artinya Thomas menjawab ini pun atas kehendak, atas persetujuan, atau bahkan mungkin digerakkan oleh Allah Bapa yang ada di surga untuk mengatakan kepada Yesus bahwa ia adalah Tuhan dan Allahnya. Ya, jadi jelas bagi kita sekali lagi orang Kristen, kita tidak mempermasalahkan apakah Yesus itu bergelar sebagai Allah atau bergelar sebagai Tuhan. Ya. Jadi
Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi ciptaan yang di sorga, maka saya juga mau mengatakan bahwa di Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menyatakan secara harfiah di mana Bapa langsung mengucapkan kata bahwa Yesus adalah ciptaannya. Ya, sama seperti mereka yang juga menuntut kita untuk membuktikan bahwa Yesus pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, dan itu sudah saya kupas banyak di video-video saya, ada 45 video yang saya kupas mengenai hal itu ya. Jadi kalau mereka mengatakan ciptaan, saya juga menuntut mereka tunjukkan di mana ayat yang menyatakan secara harfiah langsung, mulut langsung daripada Allah Bapa di surga yang menyatakan Yesus adalah ciptaan. Ya, jadi jelas buat saya di Titus 2 ayat 13 itu sudah jauh disebut jelas, karena di sana disebutkan Allah yang maha besar. Apakah masih ada lagi Allah yang maha besar di atas Allah yang maha besar? Apakah ada Allah yang maha besar? Ya, tentu pengertian ini tidak logis ya. Kalau ada ya disebut Allah biasa saja. Ya kan, kalau sampai di Titus 2 ayat 13 disebut Allah yang maha besar, maka tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Ya kan, kalau kita sebut misalnya Bapa yang berkuasa, kemudian nanti kita bisa, oh ada lagi Allah atau Bapa yang berkuasa berlebih-lebih maha berkuasa. Ini kan sudah ngawur pendapat seperti ini ya. Jadi kalimat bahasa Indonesia juga hendaknya difahami. Kalau disebut Allah yang maha besar, ya tidak ada lagi Allah yang lebih besar daripada itu, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi sekali lagi, kalau kita toh mau memaksa dengan menabrak banyak sekali ayat, memang juga kita tidak usah kita paksakan ya, dan tidak usah kita perdebatkan ya kan. Ya, buat kita sebagai orang Kristen yang baik, ya tentu kita ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya supaya jangan ada domba yang karena tidak mengerti, tidak diberikan penjelasan, lalu mereka menjadi tersesat bahkan binasa, ya. Nah, jadi kita tidak usah juga, karena yang tadi saya katakan bahwa untuk mengerti tentang pemberitaan firman Tuhan atau membaca Alkitab itu bukan untuk berdebat kusir, tetapi untuk memperbaiki perilaku kita ya. Dengan adanya ini, apakah pemberitaan firman Tuhan itu ya adalah mengabarkan kabar baik sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan, atau justru mengabarkan Injil itu hanya menjadikan perdebatan, yaitu sehingga hasil akhirnya hanya adalah perdebatan yang debat kusir. Nah, inilah pemberitaan yang sebagai batu sandungan, dan itu tentu kita tidak menghendakinya. Ya, jadi buat saya, jemaat Tuhan yang terkasih, banyak anak-anak muda yang sekarang kalau kita lihat di media sosial yang saya lihat umurnya masih muda, garang sekali mempertahankan pendapat-pendapat yang hanya mencomot sana, mencomot sini, hanya memakai akalnya saja. Jelas ini bisa menyesatkan ya. Saya menganjurkan, saya sangat sekali senang kalau banyak sekali anak-anak muda yang tertarik pada Alkitab. Tetapi hendaknya kalian itu kalau memang tertarik, salurkan dengan baik minat kalian. Misalnya dengan masuk ke sekolah tinggi yang baik, yang sudah dikenal pengajarnya, ya kan, sehingga kalian bisa mendalami, kalian bisa berdebat, kalian bisa bertanya, dan juga kalian bisa mendapat ilmu yang benar. Ya kan, setelah lulus, kalau masih belum puas, bisa dilanjutkan ke luar negeri dengan ya memperdalam bahasa Ibrani, dengan memperdalam bahasa Yunani, ya kan. Jangan lupa juga memperdalam biblikalnya. Ya, sehingga saya yakin kalau Anda ini sudah mendapat pendidikan yang begitu dalam, maka pendapat Anda pasti dengan sama dengan apa yang saya yakini saat ini ya. Tapi sekali lagi ya, tidak ada satu pemaksaan ya. Jadi bagi mereka yang ingin komen ya, saya juga harapkan berkomenlah secara dewasa, sehingga komen Anda itu bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Jangan komen asal-asalan saja, bahkan menghujat sehingga menjadi batu sandungan ya. Itu tidak akan membawa perubahan iman buat kalian semua
Ya, itulah sedikit titip nasihat buat adik-adik saya yang lebih muda ya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.